Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil dari ujian akhir praktikofarmaseutika dasar. Anggota kelompok 2 yaitu saya sendiri, Rizky Pratama Putra, kemudian Helen, kemudian Ihsan Rafiki, kemudian Viani Singkazepanya, dan Marcella Willy Andriani. Untuk resep pertama, kelengkapan resep yang ada pada resep yaitu nama dokter, alamat dokter, nomor SIP dokter, nomor telepon dokter, tempat dan tanggal tulisan resep, nama obat, jumlah obat, NF, jumlah sediaan, bentuk sediaan, signa, nama pasien, umur pasien, alamat pasien, dan paraf dokter. Yang tidak ada dalam resep yaitu nomor resep dan berat badan pasien. Untuk keterangan zat aktif, Tremenza zat aktifnya pseudoephedrine HCl dan triprolidin HCl. Lapisifte zat aktifnya glyceriguaicolat, dextramethorphan HBr, dan diphehidramin HCl. Untuk Sanexon zat aktifnya methylprednisolon, dan Magano zat aktifnya paracetamol. Kemudian untuk preformulasi berupa nama zat, pemberian, kelarutan, dan kegunaan dapat dicari di Farmakope 5, kemudian Farmakope 3, dan dapat dilihat hasilnya seperti pada tabel. Kemudian untuk penimbangan bahan, untuk Tremenza sepertiga tab pada resep dibuat sebanyak 15, berarti 15 dikali sepertiga sama dengan 5 tab. Lapisif sepertiga tab dikali 15 sama dengan 5 tab. Magano 1 tab dikali 15 sama dengan 15 tab. Untuk Nexon sepertiga tab dikali 15 sama dengan 5 tab. Untuk jumlah bahan dan ukuran cangkang kapsul, Tremenza 1 tablet 10 mg, 5 tablet berarti 50 mg, Lapisif 1 tablet 200 mg, maka 5 tablet berarti 1000 mg. Untuk Magano 1 tablet 500 mg, 15 tablet berarti 7500 mg. Untuk Sanexon 1 tablet 4 mg, 5 tablet berarti 20 mg. Kemudian dijumlahkan, didapatlah 8570 mg. Maka satu kapsulnya dibagi 15 sama dengan 517,33 mg, sehingga ukuran cangkang kapsul yang cocok adalah ukuran 00. Kemudian cara pembuatannya dapat dilihat sebagai berikut. Berikut adalah etiket dan kopi resepnya. Etiket digunakan yang berwarna putih karena untuk pemakaian dalam. Kemudian untuk perhitungan dosis, pertama kita cari dulu dosis lazim dan dosis maksimumnya di Farmakope edisi ketiga. Kemudian baru dihitung resep dosis dalam resep dan didapat pseudoephedrine HCl dosisnya aman karena tidak melebihi dosis maksimum. Kemudian untuk triprolidin HCl itu tidak ada. Kemudian untuk glyceriguaicolat sarannya dosis dinaikkan menjadi 100 mg sekali minum. Untuk dextromethorphan HBr disarankan dosis dinaikkan menjadi 5 mg sekali minum. Untuk diphehidramin HCl, saran dosis dinaikkan menjadi 25 mg sekali minum. Dan untuk Sanexon, methylprednisolon 4 mg, dosisnya aman. Dan paracetamol 500 mg, dosisnya juga aman. Tablet Spirasil 500 mg, Spirasil 500 mg tidak ada. Lanjut ke resep kedua. Untuk resep kedua, kelengkapan resep yang terdapat yaitu adalah nama dokter, SIP dokter, alamat praktik dokter, nomor telepon dokter, tempat dan tanggal bulan dan tahun tulisan resep, nama obat, jumlah obat, NF, bentuk sediaan, signa, paraf dokter, nama pasien, umur pasien, berat badan pasien, dan alamat pasien.
Yang tidak ada adalah nomor resep, waktu pemakaian obat, tinggi badan pasien, dan jenis kelamin. Kemudian kita untuk zat aktifnya, tremenza zat aktifnya itu adalah pseudoephedrine hidroklorida dan triprolidin hidroklorida. Kemudian lapis T, zat aktifnya gliseril goikolat, dextrometropan HBr, diphedehidramin, hidroklorida. Untuk equal zat aktifnya aspartam, untuk komtusi zat aktifnya oxomemazin dan guaifenesin. Berikut preformulasinya. Kemudian untuk penimbangan obat, bahan, tremenza 3 tab, dibuat sebanyak 15, sama dengan 45 tab, metilprednisolon 16 mg, dikali 15 sama dengan 240 mg, tablet lapisif 3 tab, 3 tab dikali 15 sama dengan 45 tab, kemudian cafedroxil 150 mg dikali 10 sama dengan 1500 mg dikali 10 karena dibuat sebanyak 10. Kemudian cara pembuatan dapat dilihat sebagai berikut. Berikut adalah etiket dan kopi resep. Gunakan etiket warna putih karena untuk pemakaian oral. Kemudian untuk perhitungan dosis, pertama dicari dulu dosis lazim dan dosis maksimumnya di farmakope edisi ke-3. Kemudian baru dihitung dosis dalam resep. Dan didapat hasil seperti berikut. Pseudoephedrine HCl 60 mg, disarankan dosisnya diturunkan menjadi 1/4 tab atau 15 mg sekali minum. Kemudian untuk triprolidin HCl 2,5 mg tidak ada. Metilprednisolon disarankan dosis diturunkan menjadi 2,5 mg sekali atau 7,5 mg sehari. Kemudian gliserin goikolat disarankan menjadi 30 mg sekali minum atau 1/5 tab. Kemudian untuk dextrometropan HBr, dosis sebaiknya diturunkan menjadi setengah tab atau 5 mg sekali atau 15 mg sehari. Kemudian untuk diphehidramin HCl, dosis sebaiknya diturunkan menjadi 5/3 tab atau 25 sekali atau 75 mg sehari. Untuk sirup komtusi, dosisnya 2-3 kali sehari 1 sendok takar, cafedroxil 500 mg, dosisnya aman. Kemudian kita lanjut ke resep ketiga. Untuk resep ketiga, kelengkapan resep yang ada dalam resep adalah nama dokter, SIP dokter, alamat praktek dokter, nomor telepon dokter, tempat, tanggal, dan tahun tulisan resep, nama obat, jumlah obat, NF, bentuk sediaan, signa, paraf dokter, nama pasien, umur pasien, dan alamat pasien. Yang tidak ada dalam resep adalah nomor resep dan berat badan pasien. Untuk keterangan zat aktifnya, Meganol zat aktifnya paracetamol, Valisan B zat aktifnya diazepam, Gratisin zat aktifnya flunarizin, Megabal zat aktifnya mecobalamin, Neurosan B zat aktifnya adalah vitamin B1, B6, dan B12. Berikut preformulasinya. Kemudian lanjut ke penimbangan bahan. Untuk acetaminophen 1 tab karena dibentuk
sebanyak 16, maka 1 dikali 16 sama dengan 16 tab. Diazepam 2 mg, maka diperlukan pengenceran terhadap diazepam, yaitu dengan cara 2 mg dikali 16 sama dengan 32 mg. Kemudian lakukan pengenceran 32 mg per 50 mg dikali 500 mg, sama dengan 320 mg. Kemudian SL pengencernya sama dengan 500 mg dikurang 50 mg sama dengan 450 mg. Kemudian untuk flunarizin 5 gram diperlukan pengenceran terhadap mekabolamin, yaitu 3/4 dikali 16 kapsul sama dengan 12 kapsul. Mekabolamin 1 kapsul sama dengan 500 mikrogram, maka 12 kapsul sama dengan 6000 mikrogram sama dengan 6 gram miligram. Lakukan pengenceran yaitu 6 mg per 50 mg dikali 2500 mg sama dengan 300 mg. SL pengecernya adalah 2500 mg dikurang 50 mg sama dengan 2450 mg. Teknis pengerjaannya dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian untuk jangka kapsulnya, yaitu jumlah bahannya flunarizin 80 mg, mecobalamin 300 mg. Jadi jumlah bahan untuk 16 kapsul adalah 380 mg. Maka jumlah bahan untuk satu kapsul adalah 23,75 mg, sehingga ukuran cangkang kapsul yang sesuai adalah ukuran nomor 5. Berikut cara pembuatannya. Berikut etiket dan kopi resepnya. Untuk perhitungan dosis, seperti sebelumnya, dicari dulu dosis lazim dan dosis maksimumnya, dan baru dihitung dosis dalam resepnya. Kemudian dibandingkan. Didapat acetaminophen dosis aman karena tidak melebihi dosis lazim sehari. Kemudian diazepam dosis aman karena tidak melebihi dosis lazim sehari. Flunarizin dosisnya sebaiknya diturunkan menjadi 3 mg sekali minum. Untuk mecobalamin dosis aman karena tidak melebihi dosis sehari. Kemudian resep keempat. Untuk kelengkapan resep ada nama dokter, nomor HP dokter, alamat, jadwal praktek dokter, tempat dan tanggal penulisan resep, nama obat, jumlah sediaan, NMF, signa, nama dan umur pasien. Yang tidak ada dalam resep yaitu nomor resep, para dokter, nomor SIP dokter, alamat dan berat badan pasien. Untuk keterangan zat aktif, Astarol zat aktifnya salbutamol 4 mg. Untuk Epesol zat aktifnya Ambroxol 30 mg. Untuk Tremenza zat aktifnya pseudopedrin HCl 60 mg dan teprolidin HCl 2,5 mg. Berikut preformulasinya. Kemudian penimbangan bahannya sebagai berikut. 0,5 mg Astarol, dilakukan pengenceran 15,3 mg per 50 kali 500 sama dengan 153 mg. SL pengenceran sama dengan 450 mg. Tes pengerjaannya sebagai berikut. Dan yang lainnya, jumlah dalam resep dikali 18 karena dibuat dalam jumlah 18. Kemudian berikut cara pembuatannya. Kemudian berikut etiket dan kopi resepnya. Berikut perhitungan dosis. Seperti sebelumnya, dicari dulu dosis maksimum dan dosis lazimnya. Baru dibandingkan dengan dosis dalam resep. Kemudian resep kelima. Berikut kelengkapan resepnya. Kemudian preformulasinya. Kemudian penimbangan bahan. Cara pembuatan. Etiket dan kopi resep.
Dan sekian dari saya, kalau lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.